Perjalanan dari luar negeri masih ramai di pintu kedatangan internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun jumlah penumpang yang tiba hari ini menurun sekitar 19% jika dibanding akhir pekan kemarin. Menjelang Natal dan Tahun Baru, rata-rata jumlah penumpang asal luar negeri yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 3 hingga 4.000 orang setiap hari. Kebanyakan yang tiba merupakan WNI yang hendak pulang kampung ke tanah air. Pemerintah dan otoritas bandara bahkan telah membuka 2 pintu kedatangan internasional, yaitu Terminal 3 dan Terminal 2F. Selain itu, penambahan titik-titik pemeriksaan di bagian keimigrasian juga ditambah untuk mengurai penumpukan. Ya pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan reporter kami di sana yaitu Said Masud dan juga juru kamera Untung Maximilanus. Ya Said, bagaimana kondisi terkini di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta sore ini? Baik Doni, dari informasi yang kami terima, hari ini ada sekitar 20 penerbangan yang dijadwalkan akan tiba dari luar negeri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, dan dari 20 penerbangan ini membawa penumpang sekitar 3.149 penumpang, baik itu warga negara Indonesia ataupun juga warga negara asing. Dan dari pantauan kami di sini memang Doni, sore ini memang terlihat sepi begitu, tidak seramai biasanya karena memang kami mengonfirmasi kepada petugas. Mereka mengatakan ada beberapa penerbangan yang memang dari jadwal ini mengalami delay. Ini karena dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga faktor lainnya. Dan tentu saja jumlah ini Doni masih cukup tinggi begitu, dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak bandara sebelumnya mengatakan bahwa kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sejak akhir November kemarin memasuki momen Natal dan Tahun Baru ini, rata-rata penumpang yang tiba dari luar negeri, baik itu warga negara asing maupun juga warga negara Indonesia, ini selalu tidak berada di bawah 2.000. Rata-rata setiap harinya ada sekitar 3.000 hingga 4.000 penumpang yang tiba di Indonesia, Doni. Lalu untuk data sendiri, Doni, kami mencatat sejak akhir November kemarin, jumlah penumpang yang tiba di Indonesia sejak 29 November hingga hari ini, kami mencatat sudah berada di angka 70 ribuan penumpang yang tiba di Indonesia, dan 70 ribuan ini terdiri dari warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Ada perbandingan 70-30%, 70% warga negara Indonesia, lalu 30% warga negara asing. Namun dipastikan bagi penumpang yang tiba ini, Doni, dipastikan tidak berasal dari 11 negara yang merupakan sumber ataupun asal daripada virus varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang ditemukan baru-baru ini. Dan pemerintah juga memang sejak akhir November kemarin, sejak Omicron ditemukan ini, sudah melarang warga negara asing yang datang dari 11 negara yang sudah ditentukan ini untuk kemudian masuk di Indonesia. Sementara bagi warga negara Indonesia yang memang berasal dari 11 negara ini harus menjalani karantina selama 14 hari. Namun bagi mereka yang tidak berasal di luar dari 11, maksud saya berasal dari di luar 11 negara ini wajib mengikuti karantina sebanyak 10 hari. Jumlah ini, Dodi, memang sangat memprihatinkan begitu, apalagi jika kita melihat kapasitas fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah saat ini hanya berada sekitar angka 20 ribuan. Namun jika kita melihat rata-rata yang datang setiap harinya 3.000 hingga 4.000 penumpang, ini tentu sangat mengkhawatirkan akan terjadinya kolaps ataupun penuh, karena apalagi masa karantina sejak ditemukan Omicron ini sangat panjang, Doni, ada ditambah rata-rata paling cepat 10 hari, sehingga ini juga tentu sangat memprihatinkan begitu, apalagi 10 hari ini tentu saja akan mempengaruhi daripada turnover ataupun perputaran kamar yang masuk dan juga yang keluar. Dan jika ini tidak diantisipasi, ini tentu akan menyebabkan kolaps. Baru-baru ini juga pemerintah membuka lagi satu fasilitas karantina baru, yaitu Rusun Nanggerak yang ada di Cilinci, Jakarta Utara. Kami mendapat informasi juga sudah terisi lebih dari 50% saat ini, Doni. Dan kita tahu ada 2 fasilitas lainnya, yaitu di Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan, dan juga ada Rusun Pademangan, maksud saya Wisma Pademangan di Jakarta Utara. Ini rata-rata berada di atas angka 80%. Ini kita berharap, Doni, penumpukan ini bisa diatasi oleh pemerintah agar tidak terjadi varian baru, maksud saya tidak terjadi penumpukan ataupun gelombang ketiga di Indonesia daripada COVID-19 ini. Doni.
Ya, Said, kalau sekarang memang terlihat di bandara sudah tidak terjadi penumpukan, apakah itu memang karena sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk masuk ke sarana karantina, ataukah ada juga warga yang melakukan karantina mandiri? Apa yang menyebabkan penumpukan siang tadi terjadi dan sekarang sudah bisa terurai, Said? Baik, Doni, berkaitan dengan penumpukan penumpang ini sebetulnya, informasi yang kami terima juga, penumpukan penumpang ini sebetulnya terjadi karena lambatnya daripada pengurusan administrasi ataupun ACC yang akan membawa para penumpang ini melakukan karantina di fasilitas gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu ke 3 tempat yang saya sebutkan tadi, Doni, yaitu Wisma Pademangan, lalu ada Pasar Rumput di Jakarta Selatan, lalu ada Rusun Nanggerak, dan juga ada di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Penumpukan ini terjadi karena bagi para pelaku perjalanan, khususnya WNI yang memang berhak mendapatkan fasilitas gratis ini harus menunggu ACC dari pihak Wisma Atlet ataupun fasilitas gratis yang sudah disediakan pemerintah ini untuk kemudian dibawa menuju menggunakan bus Damri lalu dibawa ke tempat fasilitas yang sudah disediakan. Ini tentu memang menggunakan atau memakai waktu yang cukup lama sehingga memang terjadi penumpukan yang cukup signifikan, terutama pada Sabtu kemarin, Doni, ini terjadi penumpukan yang cukup signifikan. Ini terjadi juga di media sosial, jika kita lihat viral, ini terjadi penumpukan yang sangat padat pada Sabtu kemarin karena memang pengurusan daripada penumpang untuk kemudian menuju ke fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ini cukup panjang begitu. Pihak bandara harus menunggu ACC dari pihak Wisma Atlet untuk kemudian bisa membawa para penumpang ini. Lalu apabila bagi para penumpang ataupun warga negara yang akan memilih fasilitas karantina mandiri, ini harga ataupun biaya yang dipatok oleh pihak hotel ini cukup tinggi begitu, Doni, sehingga kemudian banyak warga negara Indonesia yang seharusnya bisa melakukan karantina mandiri di hotel-hotel yang sudah ditentukan ini memilih untuk melakukan karantina di tempat fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dari yang kami terima informasinya, Doni, ada sekitar 9 juta hingga belasan juta rupiah selama 10 hari di hotel-hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada sekitar 72 hotel, Doni, dan ini memang menjadi perhatian juga bahwa di tengah mahalnya fasilitas yang disediakan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ini, sehingga para penumpang ini harus memilih fasilitas gratis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 2 kategori, Doni, apabila bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang akan memilih fasilitas gratis dari pemerintah ini sudah ada kategori yang ditentukan oleh pemerintah, seperti misalnya para pelaku perjalanan yang merupakan pekerja migran Indonesia ataupun PMI, lalu ada TNI Polri, lalu ada ASN ataupun PNS yang memang mendapatkan surat tugas dari pemerintah dan juga melakukan urusan di luar negeri, ataupun juga para pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Sementara di luar dari itu, Doni, para warga masyarakat umum ini dan juga warga negara asing ini harus melakukan karantina mandiri. Ini tentu menjadi perhatian, Doni, dari segi biaya dan juga kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Ini harus menjadi perhatian agar kemudian tidak terjadi kolaps, dan juga tentu saja ini akan menyebabkan peningkatan mobilitas manusia atau mobilitas para penumpang ini yang tentu saja dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya gelombang ketiga COVID-19. Apalagi Omikron, baru-baru ini sudah diumumkan ada 3 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Omikron. Ini kita berharap tidak terjadi di Indonesia. Doni. Ya, saya setuju, Said, dengan apa yang Anda sampaikan, dan kita harapkan tidak akan terjadi lagi penumpukan penumpang khususnya yang kembali ke tanah air dari luar negeri. Baik, Said, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas, pemirsa. Demikian reporter kami tadi, Said Masur, dan juga juru kamera Untung Maximilanus langsung melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.